Baik, selamat malam. Kita akan lanjutkan materi ya. Kita masih membahas tentang bab 5 yaitu tentang return dan risiko dari portofolio. Kali ini kita akan membahas tentang soal dari latihan 1 ya. Untuk soal, diketahui data return masa depan dan probabilitas untuk saham A dan B ya. Saham A dan B. Berikut terlampir data sebagai berikut, di mana ada tahun, PR itu ada probabilitas, RA itu ada return saham A, dan RB itu ada return saham B. Tahun terdiri dari 5, yaitu 2015, 16, 17, 18, dan 19. Untuk probabilitas tahun 2015 adalah 0,15, kemudian probabilitas 2016 adalah 0,2, probabilitas 2017 adalah 0,3, probabilitas 2018 dan 0,2, probabilitas 2019 dan 0,15, di mana return saham A untuk tahun 2015 adalah 55%, return saham A 2016 itu adalah negatif 12%, return saham A 2017 adalah 15%, return saham A 2018 yaitu 42%, return saham A 2019 yaitu negatif 25%. Kemudian untuk return saham B untuk tahun 2015 adalah negatif 25%. Untuk return saham B 2016 adalah 42%. Untuk return saham B 2017 yaitu adalah 15%. Untuk return saham B 2018 adalah negatif 12%. Dan return saham B untuk tahun 2019 adalah 55%. Kita lanjut. Mengenai yang diminta ada hitunglah rata-rata return saham A maupun rata-rata return saham B menggunakan metode arithmetic mean. Kemudian hitunglah nilai sigma kuadrat A dan sigma A. Kemudian hitunglah nilai dari sigma kuadrat B dan sigma B. Kemudian hitunglah covariance untuk return saham A dan return saham B. Jika investor menanamkan uangnya 50% pada saham A dan 50% pada saham B, berapakah dalam jumlah rupiah? Baik, kita akan membahas, ini agak panjang, jadi silakan simak secara baik-baik untuk video hari ini ya, maupun dengan perkataan saya juga disimak baik-baik supaya tidak ada kekeliruan ke dalam pengisian terhadap jawaban ini ya. Untuk jawaban terlampir ada 11 kolom ya, ada 11. Ada tahun, ada PR, ada RA, RB, kemudian ada RA dikurangi dengan ER, RB dikurangi dengan ER, RA dikurangi dengan ER pangkat 2, RB dikurangi dengan ER pangkat 2, kemudian RA dikurangi dengan ER pangkat 2 dikali PR, RB dikurangi dengan ER pangkat 2 dikali dengan PR, kemudian ada COF ya. Kita masuk. Untuk tahun sudah terjabarkan di lembar jawaban bahwa ada tahun 2015, 16, 17, 18, dan 19. Kemudian yang di bawah 19 itu adalah sigma, hasil dari penjumlahan. Kemudian ada PR, kolom berikutnya adalah kolom PR. Silakan copy paste dari soal ke lembar jawaban, di mana PR 2015 adalah 0,15, PR 2016 adalah 0,2, PR 2017 adalah 0,3, PR 2018 adalah 0,2, PR 2019 adalah 0,15 dengan penjumlahan adalah 1,00 ya. Jadi probabilitas hasil akhir selalu 1 ya, selalu 1, tidak pernah berubah. Yang berubah adalah komposisi dari probabilitas pada setiap tahun. Berikutnya ada RA atau return saham A ya. Untuk return saham A dan return saham B yang di sebelah ini, silakan tinggal copy paste dari soal, namun perlu dikonversi terlebih dahulu karena di soal itu adalah di dalam bentuk persentase
maka akan kita konversikan dalam bentuk desimal. Sehingga return saham A 2015 itu ada 0,55, return saham B 2015 ada negatif 0,25, return saham A untuk 2016 itu ada negatif 0,12, untuk return saham B 2016 ada 0,42, untuk return saham A 2017 ada 0,15, untuk return saham B untuk 2017 ada 0,15. Kemudian untuk RA return saham A untuk 2018 itu 0,42, untuk return saham B 2018 itu ada negatif 0,12, kemudian return saham A untuk 2019 ada negatif 0,25, dan return saham B untuk 2019 ada 0,55. Untuk penjumlahannya ya, hasilnya adalah 0,75 baik untuk return saham A maupun untuk return saham B. Ini kebetulan sama. Ya. Jadi bisa saja itu berbeda, tidak mungkin sama. Jadi kembali lagi kepada soal. Nah, kemudian di bawahnya adalah ER, atau yang bisa dikatakan ini ada return expectation atau return harapan ya, return harapan. Untuk mengetahui 0,15 dan 0,15 untuk A dan B ini dapat dari mana, bisa dilihat di modul ya, di modul bab 4 dan bab 5 tentang return dan risiko portofolio ya. Di situ ada cara untuk mengerjakan arithmetic mean ya. Jadi ini kita mencoba untuk menjawab arithmetic mean ya. Bisa melihat dengan rumus yang ada di dalam arithmetic mean, atau bisa juga dengan cara menggunakan Excel, di mana kita klik sama dengan, masukkan rumus average ya, kemudian buka kurung, kemudian kita blok data untuk return masing-masing setiap saham selama 2015 sampai dengan 2019, lalu kita enter, maka akan dapat hasil 0,15 untuk A, 0,15 untuk B. Atau bisa juga dengan cara saya, yaitu menggunakan 0,75 dibagi 5, karena ada 5 tahun, hasilnya juga sama, yaitu 0,15 untuk A, dan B itu juga 0,15. Jadi terjawab sudah cara untuk menghitung return rata-rata return untuk saham A dan rata-rata return untuk saham B ya. Kemudian lanjut ke kolom berikutnya ya, dimana RA dikurangi dengan ER. ER di sini menggunakan yang A, jadi 0,55 dikurangi dengan 0,15 hasilnya 0,4. Negatif 0,12 dikurangi dengan 0,15 negatif 0,27. Negatif 0,15 dikurangi 0,15 hasilnya 0. Positif 0,42 dikurangi 0,15 itu 0,27. Kemudian negatif 0,25 dikurangi dengan 0,15 itu 0,40 ya. Ini untuk yang RA dikurangi dengan ER A ya. Berikutnya RB dikurangi ERB ya. Jadi ER ya kita ngambil yang B ya. Jadi negatif 0,25 dikurangi dengan 0,15 dapat yang negatif 0,4. Positif 0,42 dikurangi dengan 0,15 hasilnya 0,27. 0,15 dikurangi dengan 0,15 hasilnya 0. Negatif 0,12 dikurangi dengan 0,15 yaitu negatif 0,027. 0,55 dikurangi dengan 0,15 itu 0,4 ya. Jadi sampai di sini untuk perhitungan ini ya. Kemudian untuk ini ada RA dikurangi dengan ER kuadrat ya. Jadi 0,4 dikali atau 0,4 kuadrat ya. Jadi 0,16. Negatif 0,7 negatif 0,27 kuadrat yaitu 0,0729. Kemudian 0 kuadrat 0,
0,27 kuadrat yaitu 0,0729 ya. Kemudian negatif 0,4 kuadrat yaitu 0,16. Sedangkan yang ini adalah RB dikurangi dengan ERB kuadrat ya. Jadi negatif 0,4 kuadrat yaitu 0,16, 0,27 kuadrat yaitu 0,0729, 0 kuadrat yaitu 0, negatif 0,27 kuadrat yaitu 0,0729, kemudian 0,4 kuadrat yaitu 0,16 ya. Kemudian baru dari setelah dikuadratkan baru kita kalikan dengan PR atau probability. Jadi 0,16 dikali dengan 0,15, 0,024. 0,0729 dikali 0,2 yaitu hasilnya ada 0,01458. 0 dikalikan dengan 0,3 hasilnya 0. 0,0729 dikalikan 0,2 hasilnya ada 0,01458. 0,16 dikalikan dengan 0,15 hasilnya ada 0,024 ya. Sama juga dengan yang sebelah, ini juga B ya. Jadi 0,16 di sini dikalikan dengan PR di sini ya. 0,16 dikalikan 0,15 itu 0,024. Kemudian 0,0729 dikalikan dengan 0,2 hasilnya adalah 0,01458. 0 dikalikan dengan 0,3 hasilnya 0. Kemudian negatif 0,27 dikalikan dengan 0,2 hasilnya adalah 0,01458 ya. Kemudian 0,16 dikalikan dengan 0,15 hasilnya adalah 0,024 ya, 0,024. Maka penjumlahannya adalah 0,07716, 0,07716 ya. Inilah kita menjawab untuk sigma kuadrat ya, sudah ketahuan. Sedangkan untuk menjawab standar deviasi dari sigma yaitu sigma A dan sigma B ya, untuk mendapatkan 27,78% ini diperoleh dari 0,07716 dipangkatkan setengah atau 0,5, pangkatnya 0,5, hasilnya adalah 0,2777. Kita bulatkan dalam bentuk persentase, lalu kita bulatkan, hasilnya adalah 27,78 ya. Jadi untuk sampai di sini ya. Oke. Untuk yang berikutnya, untuk covariance di sini itu didapat dari 0,4 ini dikalikan dengan 0,4 ini dikalikan dengan probabilitas. Jadi RA ERA dikalikan RB dikurang ERP dikalikan dengan PR ya. Jadi hasilnya adalah negatif 0,024, negatif 0,01458, 0, negatif 0,1011458 yaitu negatif 0,024, hasilnya adalah negatif 0,07716 untuk covariance ya. Jadi sampai sini untuk nilai dari covariance. Jadi sebenarnya kita sudah menjawab ER untuk yang poin 1, kemudian poin 2 ini variance sigma kuadrat, kemudian yang ketiga ini adalah standar deviasi sigma ya, kemudian yang keempat adalah covariance ya. Jadi kita sudah jawab ini dan ini sama covariance, kita sudah jawab semua ya. Jadi berdasarkan tabel ini saja, membuat tabel 1 ini itu sudah bisa menjawab banyak hal ya. Jadi saya sangat menyarankan kamu tuh cukup membuat satu tabel saja, tapi bisa berisikan dengan panjang seperti ini ya. Jadi satu tabel itu bisa membuat banyak jawaban ya. Jadi kalau misalkan soal ujian itu banyak, jadi kamu tidak perlu khawatir harus mengulang-ulang mengetik ataupun mengcopy paste ataupun menulis tangan lagi hal ini. Jadi menggunakan satu tabel saja itu bisa berhemat sangat banyak waktu sekali ya.
apakah siapa tahu nanti di ujian nanti bakal keluar soal hitungannya, saya belum bisa memastikan ya, karena saya juga belum tahu ya soal ujian itu seperti apa ya. Jadi bisa saja kita ada kemungkinan kita keluar soal hitungan, bisa aja modelnya seperti ini ya. Jadi sangat benar-benar harus diperhatikan secara baik-baik ya. Oke, jadi sudah menjawab, ada 4 ya, sudah menjawab 4, yaitu ada UR yang poin 1, variance kuadrat sigma kuadrat ini yang 2, standar deviasi sigma ini yang ketiga, kemudian covariance yang keempat. Nah, yang kelima, pertanyaan terakhir itu adalah ini statement ya, ini statement, ini bukan pertanyaan, tapi pertanyaannya yang ini. Jika investor menanamkan uangnya 50% pada saham A dan 50% pada saham B, berapa rupiahnya? Ya, berapa rupiahnya? Maka variance dalam rupiahnya itu adalah A kuadrat dikalikan dengan sigma kuadrat A ditambah dengan B kuadrat dikalikan dengan sigma kuadrat B ya, sigma kuadrat B ditambah 2 dikali A dikali B dikalikan dengan covariance return saham A dan return saham B ya. Kalau kita masukin A kuadrat itu ada persentase berapa investasi yang dimasuki, yaitu adalah 50%, yaitu 0,5 kuadrat dikalikan dengan sigma kuadrat A ya, ngambil dari variance ini 0,07716 ditambahkan dengan 0,5 kuadrat saham B ya, untuk saham B dengan variance yang sama, kemudian plus 2 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali negatif 0,00716, variance rupiah adalah 0 ya. Kenapa bisa 0? Akan kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang pembahasan kesimpulan ya. Untuk pembahasan kesimpulan saya akan menjelaskan ya, tentang dari covariance dan variance rupiah ini. Nah, yang pertama adalah kesimpulannya, covariance dua saham yang negatif ini ya, karena hasilnya negatif ya, hasilnya negatif ya. Jadi covariance dua saham yang negatif ini menunjukkan bahwa return saham A dan B itu bergerak dengan arah yang berlawanan, yaitu rugi di salah satu saham akan dikompensasikan dengan untung di saham lain. Sehingga implikasinya adalah investasi saham-saham dengan covariance negatif di dalam sebuah portofolio akan mengurangi, bahkan untuk kasus tertentu dapat mengurangi semua risiko ya. Jika saham A atau saham B ya, salah satu ya dimiliki secara terpisah salah satu ya, maka investor akan menanggung risiko sebanyak 0,07716 ya, atau kita bisa bulatkan atau 0,07 atau 0,078 bisa kita bulatkan. Jika kedua saham ini kita miliki secara bersama, maka variance return dari portofolio ini adalah 0, sehingga portofolio tersebut tidak punya risiko ya. Sehingga yaitu di dalam kondisi apapun yang terjadi, portofolio akan tetap mendapatkan return sebesar 15% ya. Jadi intinya adalah meskipun kita punya saham A dan saham B ya, kita tidak bisa memaksimalkan keuntungan hingga 30% atau 0,3 karena covariance-nya yang negatif ya. Jikalau salah satu rugi ya, maka untungnya akan ditutupi oleh saham yang lain. Jadi hanya keuntungan yang maksimal kita bisa peroleh dalam satu portofolio, yaitu saham A dan saham B ini hanya maksimal adalah 0,15 saja, tidak lebih ya. Jadi ini adalah kesimpulan mengenai tentang pernyataan statement tentang covariance yang negatif ini dengan penjelasan dari
varians rupiah ini ya. Jadi dua kesimpulan ini itu adalah menjelaskan untuk perhitungan dari covariance kenapa dia bisa negatif, sama dengan varians rupiah ini kenapa dia bisa 0 ya. Jadi yang lain tidak perlu kesimpulan, jadi yang dua ini saja yang kita beri kesimpulan ya. Oke, untuk pembahasan perhitungan untuk soal nomor 1 ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. Jika ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Selamat malam.